Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeong, jadi ini adalah video kelima aku yang mana kali ini kita akan ngebahas topik baru, yaitu topiknya adalah tentang accounting for income tax atau akuntansi untuk pajak penghasilan. Nah, kalau teman-teman buka itu PSAK-nya nomor 46 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang akan kita bahas adalah pajak penghasilan badan, jadi bukan perorangan. Nah, karena topik kali ini akan dibagi menjadi dua sesi, jadi sesi kali ini saya khususkan untuk membahas perbedaan antara income tax expense yang ada di laporan laba rugi dengan income tax payable. Jadi antara bedanya itu beban pajak penghasilan dengan pajak yang terhutang. Nah, kenapa bisa beda? Karena disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang temporer dan juga permanen. Nah, kali ini saya akan mengajarkan teman-teman logikanya, jadi teman-teman nggak harus menghafal. Jadi teman-teman tahu dan teman-teman bisa mengerjakan soal tanpa harus menghafal karena teman-teman sudah mengerti logika dari perbedaan ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke, yuk kita mulai. Jadi, laba perusahaan dihitung melalui laporan keuangan perusahaan yang disusun dan dibuat berdasarkan IFRS atau PSAK yang berlaku. Sedangkan, laba kena pajak perusahaan dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di masing-masing negara. Nah, karena peraturan dan dasar untuk menghitung laba perusahaan dan juga laba kena pajak perusahaan sudah berbeda, maka jelaslah kedua hal ini juga berbeda. Jadi pasti ada perbedaan antara beban pajak penghasilan atau income tax expense yang diakui dengan pajak penghasilan terhutang atau income tax payable. Perbedaan tersebut ada dua macam, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Jadi teman-teman, hal yang membuat perbedaan ini dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Kita akan bahas satu-satu mulai dari perbedaan temporer. Nah, oke, sekarang kita akan bahas dulu mengenai perbedaan temporer atau temporary difference. Perbedaan temporer adalah perbedaan sementara yang terjadi antara dasar perpajakan untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya atau book value atau carrying value pada laporan keuangan yang akan menyebabkan terjadinya future taxable amount atau future deductible amount. Nah, jadi perbedaan temporer ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu future taxable amount atau future deductible amount. Nah, apa bedanya? Future taxable amount disebut juga deferred tax liability. Jadi nama akunnya itu nanti adalah deferred tax liability. Nah, deferred tax liability ini mencerminkan adanya pertambahan income tax payable di masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer di tahun berjalan. Sedangkan future deductible amount atau akunnya bernama deferred tax asset adalah mencerminkan adanya pengurangan income tax payable di masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer di tahun berjalan. Aduh miss, susah banget, maksudnya apa sih? Nah, dengan bahasarannya, jadi untuk deferred tax liability tadi disebutkan adanya pertambahan income tax payable di masa depan. Nah, ini artinya nanti di tahun-tahun berikutnya kita harus membayar pajak menjadi lebih mahal. Loh, kenapa lebih mahal? Iya, karena dengan adanya DTL atau Deferred Tax Liability, di tahun berjalan kita akan bayar pajak lebih kecil. Sehingga di tahun depan bayarnya akan jadi lebih besar. Jadi kita akan menggeser. Jadi di tahun ini kita bayar lebih murah, tapi di tahun depan kita akan bayar lebih mahal. Nah, kenapa itu terjadi? Karena detail ini adalah hal-hal
yang dapat membuat penghasilan kita menjadi lebih turun atau beban kita menjadi lebih naik. Ingat ya teman-teman, DTL itu adalah hal-hal yang membuat penghasilan kita menjadi turun sehingga pajak kita kecil, atau beban kita menjadi naik. Kalau beban kita naik berarti kita untungnya juga sedikit. Kalau untungnya sedikit berarti kita juga akan bayar lebih kecil. Nah teman-teman, ini adalah contoh soal deferred tax liability. Starfleet Corporation memiliki satu buah temporary difference pada akhir tahun 2018, yang mana beban tersebut harus diakui seluruhnya menurut pajak pada tahun berjalan. Padahal beban tersebut akan dialokasikan mulai tahun depan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 55.000 di 2019, 60.000 di tahun 2020, dan 75.000 di tahun 2021. Nah, teman-teman, jadi ada beban. Total dari 55 tambah 60 tambah 75.000 ini semuanya harus diakui pada tahun 2018. Sehingga beban di tahun 2018 itu menjadi sangat tinggi. Beban yang tinggi ini membuat laba kita menjadi turun atau laba kita menjadi kecil. Laba yang kecil ini membuat pajak yang kita bayarkan di tahun berjalan atau di tahun 2018 menjadi lebih kecil. Sehingga ini merupakan deferred tax liability. Kemudian diketahui juga Starfleet memiliki laba sebelum pajak 2018 sebesar 400.000. Tarif pajak adalah sebesar 30%. Diasumsikan tidak ada deferred tax sebelumnya. Nah, kita diminta untuk menghitung taxable income dan juga income tax payable pada tahun 2018 serta jurnalnya. Pertama-tama kita bikin dulu tabel seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada current year 2018, berarti ini adalah tahun berjalan. Income atau financial income menurut IFRS adalah 400.000. Nah, kemudian tadi kita ada temporary difference, yang mana sebenarnya tahun 2019 itu harusnya kita bebankan 55.000, tahun 2020 kita bebankan 60.000, tahun 2021 kita bebankan 75.000. Tetapi di laporan pajak semuanya ini harus kita akui di tahun 2018, yaitu 190.000. 190.000 ini dari mana, Miss? Dari 55 tambah 60 tambah 75. Nah, ini kenapa dikurang ya, Miss? Ingat teman-teman, karena ini yang bertambah adalah beban. Kalau bebannya bertambah, berarti harusnya income kita makin kecil. Jadi 400.000 dikurang 190.000. Jadi taxable income atau laba kena pajak adalah 210.000. Sedangkan nanti di tahun-tahun berikutnya ketika di financial income kita kurangin 55.000 di 2019, di 2020 kita kurangi 60, di 2021 kita kurangi 75, tapi menurut pajak ini tidak boleh dikurangkan teman-teman. Jadi ini malah menambah taxable income di kemudian hari. Menambah taxable income, Miss, di kemudian hari. Iya, itulah mengapa nanti di masa depan, yaitu di tahun 2019 sampai 2021, dia akan membuat kita membayar pajak lebih mahal. Karena di kemudian hari beban ini tidak lagi boleh diakui karena sudah diakui semua di 2018. Jadi di 2018 kita akan bayar pajak lebih murah. Sedangkan di 2019, 20 dan 21 kita akan membayar pajak lebih mahal. Nah, seperti teman-teman lihat nih, ketika kita kali dengan tax rate-nya 30%, income tax kita di tahun 2018 itu hanya 63.000 saja.
Sedangkan di 2019 kita harus membayar 16.500 lebih mahal. Di 2020 kita harus membayar 18.000 lebih mahal. Dan juga di 2021 kita harus membayar 22.500 lebih mahal. Nah, sekarang gimana sih cara menjurnalnya? Jurnalnya yang pertama adalah income tax payable sebesar 63.000 pada kredit. Kemudian ada deferred tax liability, yaitu ini merupakan pajak tangguhan kita, yaitu sebesar 57.000. Nah, ini merupakan kewajiban pajak tangguhan. Kenapa sih Miss disebutnya kewajiban? Iya, karena ini baru akan dibayar di masa depan. Benar nggak? Sesuatu yang harus masih kita bayar itu disebutnya hutang. Jadi makanya ini disebut deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan. Nah, kemudian baru deh ada debitnya, yaitu income tax expense 120.000 atau ini disebut plug. Plug itu berarti teman-teman langsung jumlahin aja, kita ngebalance doang. Jadi ngebalance doang di 120.000. Dari mana Miss? Dari 63 ditambah 57.000. Oke teman-teman, kalau tadi kita belajar deferred tax liability, sekarang kita belajar deferred tax asset. Nah, dalam bahasa sederhananya atau dalam bahasa saya, tadi saya bilang kayak gini, mencerminkan adanya pengurangan income tax payable di masa depan. Nah, ini artinya, ini adalah kebalikan dari deferred tax liability. Karena nanti di tahun-tahun berikutnya kita malah harus membayar pajak lebih murah. Iya, karena dengan adanya DTA di tahun berjalan, kita akan membayar pajak lebih besar. Sedangkan itu akan menyebabkan di tahun-tahun kedepannya kita akan membayar pajak lebih kecil. Nah, apa aja sih yang membuat pembayaran pajak jadi lebih besar? Yaitu sesuatu yang membuat penghasilan kita menjadi naik atau beban kita menjadi turun. Ingat, beban yang turun menghasilkan laba yang lebih besar. Laba yang lebih besar membuat kita membayar pajak lebih besar. Jadi gitu teman-teman, itu adalah beda dari deferred tax asset dengan deferred tax liability. Teman-teman hanya harus memikirkan, ini efeknya apa ya? Ini efeknya membuat saya membayar pajak lebih besar atau membuat saya membayar pajak lebih kecil di tahun berjalan. Kalau misalnya dia membuat saya membayar pajak lebih kecil di tahun berjalan, berarti dia merupakan DTL. Tapi kalau misalnya dia membuat saya membayar pajak lebih besar di tahun berjalan, berarti dia merupakan DTA. Nah ya teman-teman, sekarang di sini ada contoh soal deferred tax asset. Nah, berbeda dengan deferred tax liability, kalau yang tadi kita dipaksa untuk menambah seluruh beban di tahun berjalan. Sedangkan sekarang kita dipaksa untuk menambah seluruh penghasilan di tahun berjalan. Columbia Corporation memiliki satu buah temporary difference pada akhir tahun 2018 yang mana penghasilan tersebut harus diakui seluruhnya menurut pajak pada tahun berjalan. Padahal penghasilan tersebut akan dialokasikan mulai tahun depan selama 3 tahun, yaitu 50 di 2019, 65 di 2020, dan 40 di 2021. Jadi karena penghasilan ini harus ditambahin semua di 2018, maka penghasilan 2018 menjadi besar sekali. Nah, penghasilan yang besar ini membuat laba kita juga menjadi besar. Laba yang besar ini membuat kita membayar pajak menjadi lebih besar. Nah, tapi di kemudian hari atau di 2019, 2020, dan 2021, kita tidak perlu lagi menambahkan penghasilan ini karena semuanya sudah kita akui di 2018. Sehingga untuk tahun 2019, 2020, dan 2021, taxable income kita menjadi lebih kecil. Nah, kemudian Columbia juga memiliki laba sebelum pajak 200.000 dan tarif pajak sebesar 34%. Diasumsikan tidak ada deferred tax sebelumnya dan kita diminta untuk menghitung taxable income dan income tax payable serta jurnalnya. Nah, teman-teman, awalnya kita juga tetap membuat tabel-tabel seperti ini. Di current year atau tahun berjalan 2018, tadi financial income-nya ada sebesar 200.000.
Nah, ingat temporary difference-nya itu sekarang malah di 2018, 2020, dan 2021 penghasilan kita akan berkurang kalau menurut pajak karena semuanya akan nanti diakui di 2018. Jadi di 2019 50.000 kita berkurang, 2020 jadi berkurang 65.000, 2021 jadi berkurang 40.000 karena semuanya ini akan kita tambahin di 2018 yaitu sebesar 155.000. Nah, kemudian teman-teman lihat deh, ada taxable income menjadi 355.000 yang tadinya 200.000. Nah, sehingga ini membuat di tahun 2018 taxable income kita menjadi naik 355 dikali tax rate 34% sehingga menghasilkan income tax 120.700. Nah, sedangkan di 2019, 2020, dan 2021 income tax kita justru akan berkurang. Di 2019 berkurang 17.000, 2020 berkurang 22.100, dan di 2021 berkurang 13.600. Nah, gimana cara ngejurnalnya? Sama seperti tadi, pertama-tama kita jurnal dulu yang income tax payable sebesar 120.700. Kemudian di sini berarti ada deferred tax asset ya. Kalau tadi deferred tax liability ada di kredit, berarti sekarang deferred tax asset harusnya ada di debit sebesar 52.700. Kemudian ada income tax expense sebesar 68.000. Nah, tadi kita udah belajar perbedaan temporer. Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena penghasilan tersebut dikenakan pajak final. Nah, teman-teman bisa cari apa aja sih pajak-pajak yang dikenakan pajak final atau pajak pasal 4 ayat 2. Kemudian, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Jadi ada beberapa biaya yang menurut pajak itu memang tidak boleh dikurangkan sampai kapanpun, sehingga dia merupakan perbedaan permanen. Yaitu biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung, atau sumbangan, atau biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Contohnya adalah denda. Kemudian tidak hanya biaya, tapi ada juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak menurut aturan perpajakan. Yang pertama adalah seperti laba anak perusahaan. Yang kedua adalah hibah. Yang ketiga adalah penghasilan dari beberapa jenis surat hutang negara. Jadi untuk perbedaan-perbedaan ini, jenis-jenis ini tidak diakui oleh pajak sehingga dia merupakan beda permanen karena sampai kapanpun tidak akan diakui. Berbeda dengan temporer, kalau temporer itu hanya beda waktu pengakuan, sedangkan kalau beda permanen dia sampai kapanpun tidak boleh dimasukkan di dalam perpajakan sehingga dia menjadi beda permanen. Nah, sekarang saya di sini ada contoh soal gabungan. Jadi dia ada DTL, ada DTA, dan juga beda permanen. Kita langsung baca soalnya dalam bahasa Inggris, akan saya translate. Havachi mereport atau melaporkan terdapat pre-tax financial incomes atau income sebelum pajak adalah sebesar 80.000 di 2019. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara pre-tax financial income dengan taxable income. Yang pertama terdapat depresiasi yang mana kalau menurut pajak itu harusnya lebih besar 16.000. Ingat teman-teman, beban depresiasi menurut pajak harus lebih besar 16.000. Beban harus lebih besar menurut pajak, berarti beban kita menjadi naik. Beban kita naik berarti penghasilan kita menjadi turun. Penghasilan kita turun menjadi income kita turun atau laba kita turun. Laba kita turun berarti kita bayar pajak lebih kecil. Yang membuat kita membayar pajak lebih kecil adalah DTL. Jadi yang pertama ini merupakan DTL. Kemudian yang kedua, rent collected on tax return is greater than rent earned in the income statement. Dia bilang gini, penghasilan dari sewa yang dipajak itu harus diakui lebih besar 27
27.000 daripada yang diakui di income statement. Nah, berarti dia menyuruh kita untuk menaikkan penghasilan kita sebesar 27.000. Penghasilan kita naik berarti income kita naik. Income kita naik berarti pajak kita menjadi lebih besar tahun ini. Pajak kita besar tahun ini berarti namanya DTA atau Deferred Tax Asset. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita dikenakan denda karena kita menyebabkan polusi yang sebesar 11.000 di income statement. Tetapi karena ini adalah denda, kita tidak boleh sampai kapanpun memasukkan ini di laporan perpajakan karena denda ini merupakan beda permanen. Jadi kita harus menghapus beban sebesar 11.000. Nah, berarti kita tidak mengakui beban ini. Kalau beban itu kita tidak akui, berarti beban kita akan bertambah kecil. Beban kita bertambah kecil berarti ini akan menaikkan income kita. Nah, teman-teman ingat di sini ada tarif 30% dan kita disuruh untuk menghitung seperti biasa. Nah, seperti biasa kita akan bikin tabel seperti ini. Nah, teman-teman tadi sudah ada pre-tax income-nya yaitu 80.000 di current year, kemudian ada excess tax depreciation sebesar 16.000 karena tadi ingat depresiasinya harusnya lebih besar 16.000. Nah, ini kenapa dikurang ya Miss? Iya dong, karena berarti dengan adanya beban yang bertambah besar berarti harusnya income kita jadi lebih kecil, makanya ini dia kurangin. Nah, kemudian ada excess rent collected. Nah, ini penghasilan kita karena kita ada penghasilan tambahan, makanya kita tambahin di sini. Sedangkan untuk yang denda ini merupakan permanen, ini kita tambahin juga. Kenapa Miss ditambahin? Iya, karena bebannya kan kita nggak mau akui. Kita nggak mau akui bebannya nih. Kalau kita nggak akui bebannya, berarti bebannya kita hapus. Nah, beban yang kita hapus berarti bebannya jadi lebih kecil. Beban yang lebih kecil berarti membuat penghasilan kita jadi lebih naik. Itulah kenapa kita tambahin 11.000 supaya penghasilan kita lebih naik 11.000. Nah, jadi kita akan mendapat angka taxable income sebesar 102.000. Kemudian kita kali dengan tax rate 30%, kita mendapatkan pajak penghasilan sebesar 30.600. Kemudian jangan lupa yang 16.000 tersebut merupakan deferred tax liability dan 27.000 itu merupakan deferred tax asset. Nah, kemudian kita juga kali masing-masing dengan tax rate 30% dan 30%, yaitu menghasilkan DTA sebesar 8.100 dan DTL sebesar 4.800. Kemudian kita tinggal masukin deh. Yang pertama income tax 30.600 itu kita masukin ke income tax payable 30.600. Kemudian deferred tax asset kita masukin di debit 8.100, DTL juga 4.800. Kemudian income tax 30.600 dan yang terakhir kita plug in sebesar 27.300. Nah, kalau teman-teman mau nyari nih income tax expense ini 27.300, itu caranya semudah seperti ini. Jadi teman-teman hanya mengurangi financial income dikurang dengan perbedaan permanen aja. Jadi 80.000 dikurang 11.000 itu menghasilkan 69.000. Nah, 69.000 itu teman-teman kaliin 30%. Itu pasti hasilnya 27.300. Oke teman-teman, jadi itu hari ini kita udah belajar mengenai perbedaan temporer dan juga perbedaan permanen. Minggu depan kita masih membahas topik yang sama dengan bahasan yang berbeda. Terima kasih teman-teman, semoga pelajaran hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Bye-bye!